Oke, kami dari kelompok Ubuntu yang beranggotakan 7 orang dengan saya Agus Rahmat Hidayat Dan saya PB. Dan saya Krisna. akan mempresentasikan tugas sistem operasi tentang proses. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah konsep proses. Sistem operasi mengeksekusi berbagai jenis program. Pada sistem batch, program tersebut biasanya disebut dengan job. Sedangkan pada sistem time sharing, program disebut dengan program user atau task. Beberapa buku task menggunakan istilah job atau proses. Jadi, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Eksekusi proses dilakukan secara berurutan. Dalam suatu proses terdapat program counter, stack, dan daerah data. Oke, next selanjutnya tentang status proses. Meskipun tiap-tiap proses terdiri dari suatu kesatuan yang terpisah, namun ada kalanya proses-proses tersebut butuh untuk saling berinteraksi. Satu proses bisa dibangkitkan dari output proses lainnya sebagai input. Pada saat proses dieksekusi, akan terjadi perubahan status. Status proses didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Oke, status proses terdiri dari yang pertama itu ada new. New adalah proses sedang dibuat. Dan yang kedua ada running. Running adalah proses sedang dieksekusi. Yang ketiga ada waiting. Waiting adalah proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan input atau output atau menerima sinyal. Yang selanjutnya ada ready. Di ready ini proses menunggu jatah waktu dari CPU untuk diproses. Selanjutnya ada terminated atau proses telah selesai dieksekusi. Oke, di sini ada diagram tentang gambaran bagaimana proses itu. Oke, dimulai saja dari new. Sudah new, proses itu sedang dibuat. Selanjutnya dia ke ready dan proses itu siap. Proses ini akan menunggu untuk selanjutnya diproses oleh CPU dan langsung dia menuju running. Di running proses sedang dieksekusi. Nah, setelah dari running dia waiting. Nah, di waiting ini dia menunggu input atau output atau event. Nah, jadi dia menunggu. Setelah input atau output atau event itu complete, dia menuju ready lagi. Nah, setelah siap lagi dia menuju running. Setelah running dia akan terminated atau keluar. Oke, selanjutnya adalah PCB atau proses control block. Akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Feby. Baik, kami akan menjelaskan tentang proses control block atau PCB. Nah, di sini masing-masing dipresentasikan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block atau PCB seperti gambar ini. Nah, ini dia diagram PCB. Anda bisa lihat di sini. Nah, kami akan menjelaskan sebagai berikut. Informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi adalah status proses, yaitu new, ready, running, waiting, dan terminated. Selanjutnya, program counter menunjukkan alamat berikutnya yang akan dieksekusi oleh proses tersebut. Selanjutnya, CPU register. Register bervariasi tipe dan jumlahnya tergantung arsitektur komputer yang bersangkutan. Register tersebut terdiri atas akumulator, index register, stock pointer, dan register serbaguna dan beberapa informasi tentang kode kondisi. Nah, selama program counter berjalan, satu informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt. Nah, yang keempat adalah informasi penjualan CPU. Informasi tersebut berisi prioritas dari suatu proses, pinter keantrian penjadwalan, dan beberapa parameter penjadwalan yang lainnya. Nah,
Sudah itu adalah informasi manajemen memori. Informasi tersebut berisi nilai atau baris dan limit register, page table atau segment table, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh SO. Nah, selanjutnya adalah informasi accounting. Di sini informasi tersebut berisi jumlah CPU dan real time yang digunakan, time limits, account numbers, jumlah job atau proses dan lain-lain. Nah, sudah itu adalah informasi status input atau output. Informasi tersebut berisi deretan input-output device seperti tipe driver yang dialokasikan untuk proses tersebut, deretan file dibuka dan lain-lain. Nah, sekarang penjadwalan proses akan dijelaskan oleh teman saya adalah Krishna. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan ukuran kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses merupakan unit kerja yang dilakukan sistem komputer. Selanjutnya, deskripsi penjadwalan proses: memutuskan proses yang berjalan, memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Dan sarana utama dalam penjadwalan proses adalah sebagai berikut. Adil atau fairness. Adil adalah proses-proses yang diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu atau memproses yang sama dan tak ada pemproses yang tak kebagian layanan pemproses sehingga mengalami starvation. Kedua, efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemproses dihitung dengan perbanding atau rasio waktu sibuk pemproses. Selanjutnya, waktu tanggap atau respon time dibagi menjadi: yang pertama, sistem interaktif. Artinya, waktu tanggap dalam sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar atau terminal. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Yang kedua, sistem real time. Pada sistem waktu nyata atau real time, waktu tanggap didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, disebut event response time. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan waktu tanggap. Yang ketiga, turnaround time. Waktu yang dihabiskan dari suatu program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Keempat, atau yang terakhir, throughput. Throughput adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu tertentu. Selanjutnya, tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek atau short term schedule. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Selanjutnya, penjadwalan jangka menengah atau medium term schedule. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses-proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Ketiga, penjadwalan jangka panjang atau long term scheduler. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Selanjutnya, strategi penjadwalan. Pertama, penjadwalan non-preemptif. Begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh pemroses lain sampai proses itu selesai. Selanjutnya, penjadwalan preemptif. Saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses di sela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu
pemroses tiba kembali pada proses itu. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima Terima kasih kasih. atas